Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-33. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapatkan laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada hari ini bersama Gereja Universal kita adalah memasuki Minggu Biasa yang ke-33. Bacaan Injil yang cukup panjang barusan saja kita dengar tadi menceritakan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan hal kerajaan surga. Dikatakan dalam Injil tadi bahwa Yesus menggunakan perumpamaan perihal kerajaan surga itu laksana seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri dan mempercayakan harta yang ia miliki kepada para hambanya. Ada 3 hamba yang dihadirkan dalam cerita Injil pada hari ini, yang mana masing-masing dari ketiga hamba ini diberi tanggung jawab untuk mengembangkan talenta. Hamba yang pertama diberi kepercayaan untuk mengembangkan 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta. Ada poin menarik yang sangat menyentuh hati saya ketika merefleksikan bacaan pada hari ini. Dikatakan bahwa ketika Tuhan itu mempercayakan talenta kepada para hambanya untuk dikembangkan, di sana dikatakan bahwa para hamba ini diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Saya merefleksikan bahwa dalam pesiaran hidup kita di dunia ini, tentu tanggung jawab pergumulan hidup kita tidak pernah sama takarannya satu dengan yang lainnya. Akan tetapi apabila berkaca dari bacaan Injil pada hari ini, maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah memberikan kita, baik itu persoalan maupun beban tanggung jawab, melebihi kapasitas kemampuan kita untuk menjalaninya. Akan tetapi apa yang terjadi dalam cerita Injil tadi? 2 hamba yang lainnya telah mengerjakan perintah Tuhan ini dengan sangat baik. Hamba yang pertama memperoleh laba 5 talenta, hamba yang kedua memperoleh laba 2 talenta. Akan tetapi hamba yang ketiga ini ternyata tidak menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhannya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasannya melalui permenungan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan perihal tanggung jawab dalam kehidupan kita setiap hari. Betapa Injil pada hari ini memberikan gambaran soal kesetiaan menjalankan tanggung jawab. Ditegaskan tadi, barang siapa setia dalam tanggung jawab yang kecil atau setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka ia akan diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa mempunyai banyak, maka akan ditambahkan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang mempunyai sedikit atau bahkan tidak mempunyai sama sekali, justru digambarkan di akhir Injil pada hari ini dengan sangat mengerikan. Ia akan dilemparkan ke dalam kegelapan, yang mana di sana hanya ada ratap dan kertak gigi. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Tuhan Allah telah menciptakan kita dengan baik adanya. Setiap dari kita dibekali kemampuan, dan sekiranya dalam pesiaran hidup setiap hari, kemampuan ini menjadi bekal kita untuk menghadirkan kebaikan di tengah kehidupan bersama. Saya rasa tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak memiliki potensi dalam dirinya. Maka mari kita kembangkan potensi yang kita miliki
kemuliaan nama Tuhan dalam keziaran hidup kita. Maka para sahabat yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini sekiranya kita mampu dan berani menelisik diri kita. Apakah saya sudah termasuk golongan kedua hamba yang setia menjalankan perintah Tuannya? Apakah kita telah setia menjalankan perintah-perintah Tuhan Allah dalam hidup kita setiap harinya? Sekiranya permenungan pada hari ini membantu kita untuk membangun niat untuk membaharui hidup semakin lebih baik lagi. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.